Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Rahma dan teman saya Rizky Prasapta ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan strategis. Pembahasan yang pertama, pengertian kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis merupakan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni antara tuntunan lingkungan eksternal organisasi dengan visi misi strategis dan implementasi organisasi. Selain itu, kepemimpinan strategis merupakan kepemimpinan yang diperlukan pada kondisi kompleks dalam suatu organisasi. Kepemimpinan strategis mempunyai dua peran, yaitu sebagai manajer dan sekaligus sebagai leader. Intinya, dari kepemimpinan strategis adalah mengelola sumber daya manusia dan modal sosial. Tugas paling penting bagi para pemimpin strategis pada dasarnya adalah mengelola portofolio organisasi dari berbagai sumber daya perusahaan. Pemimpin strategis mengelolanya berdasarkan kemampuan penataan organisasi untuk mendayagunakan kemampuan dan mengembangkan serta menerapkan strategi untuk meningkatkan sumber daya dalam upaya mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Gridman. Dalam teori ini, sifat kepemimpinan dipandang sebagai suatu kodrat, suatu yang sudah ada pada saat pemimpin tersebut lahir, tetap dan berlaku untuk dalam keadaan apapun. Kekurangan teori ini salah satunya tidak memperhitungkan banyak keadaan yang berbeda yang dihadapi oleh pemimpin pada saat itu dan perbedaan besar pada individu yang dipimpin. Sedemikian juga, tidak ada upaya yang dilakukan untuk benar-benar mengukur kinerja pemimpin. Selanjutnya, para peneliti di lapangan kemudian memfokuskan kembali upaya mereka lebih jauh terhadap teori kepemimpinan yang seorang pemimpin ke apa yang pemimpin lakukan dan berusaha untuk mengidentifikasi perilaku pemimpin yang mereka amati. Teori selanjutnya, teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan ini merujuk kepada produksi kemampuan pemimpin dalam mengarahkan kemampuan dalam membangun struktur dan melakukan supervisi atau pengawasan. Fokus pemimpin atau perilaku hubungan akan ditunjukkan oleh kepedulian terhadap orang, menawarkan kepemimpinan yang mendukung, fokus terhadap perasaan individu, kenyamanan mereka, menunjukkan apresiasi yang tepat untuk berupaya untuk mengurangi stres. Pemimpin menunjukkan perilaku ini dalam upaya untuk memberikan kepuasan antara anggota kelompok, memfasilitasi pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis di tempat kerja dan mempertahankan hubungan sosial yang stabil. Teori selanjutnya, kepemimpinan situasional. Karya Stockdale 1945-2-1974 dan Mann 1959 menghasilkan reorientasi secara umum dari pengamatan yang dilakukan di lapangan pada tahun 1950-an yang disebut kepemimpinan situasional. Dalam hal ini telah mereview dan melakukan studi selama 25 tahun pada objek kepemimpinan hasil penelitian terhadap
beberapa literatur, yang akhirnya dia mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan sifat-sifat tertentu atau karakteristik pribadi yang jelas dan dapat diidentifikasi sebagai indikasi sifat kepemimpinan yang absolut. Namun demikian, baik Stockdale dan Mann keduanya tidak mengidentifikasi beberapa karakteristik pribadi yang spesifik yang berkaitan dengan kepemimpinan yang studi yang mereka lakukan, ekstrovert, dominasi, dan lain-lain. Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan, keduanya mereka berpendapat bahwa situasi yang beragam, kepemimpinan akan menerima beban kerja yang berbeda. Teori tambahan yang keempat, model kepemimpinan sebagai kontingensi dan transaksional. Teori ini pada pertengahan tahun 1960-an, kedua pendekatan baru teori yang dikembangkan dari pendekatan situasional yang yaitu model kepemimpinan kontingensi dan transaksional, mengidentifikasi apa ciri-ciri efektivitas kepemimpinan yang terkait dengan kualitas individu dalam peran kepemimpinan yang harus dilakukan serta mengidentifikasi setiap sifat-sifat tertentu yang berlawanan. Teori yang kelima, kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif berkembang sebagai tren pada akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Brooms dalam buku Kepemimpinan pada tahun 1978 dan kemudian diperluas dalam penelitian barunya pada Transformasi Kepemimpinan. Brooms memulai proses perumusan kembali bagaimana mengamati dan memahami kepemimpinan. Dua, indikator pemimpin strategis. 1. Untuk menjelaskan apakah seseorang dikatakan pemimpin strategis, ada 6 indikator kategori besar yang sekaligus disertakan item yang bisa digunakan untuk mengukur hal tersebut. 1. Pemimpin strategis memiliki visi, mampu membuat dan mengarahkan perbedaan, merancang dan mengkomunikasi visi, berpikir dan menyusun perencanaan strategis. 2. Pemimpin strategis memiliki kreativitas dan semangat inovasi, senantiasa melihat peluang untuk melakukan sesuatu yang berbeda, mendorong adanya inovasi dan kreativitas, memimpin dan mengarahkan perubahan. 3. Pemimpin strategis memiliki kemandirian dalam memimpin, menunjukkan sifat kepemimpinan mandiri, memperbaiki praktek kepemimpinannya, berani mengambil risiko, memiliki daya tahan dan menghadapi masalah. 4. Pemimpin strategis memiliki kemampuan untuk memberdayakan tim orang lain, mendorong orang lain agar bersikap sebagai pemimpin untuk bagian masing-masing, mendorong terbentuknya budaya manajemen pengetahuan. 5. Pemimpin strategis memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain sekaligus menjalin kolaborasi, memimpin langkah kemitraan, mempengaruhi orang, memahami dan menghargai sudut pandang orang lain. 6. Pemimpin strategis memiliki kreativitas dan semangat inovasi, senantiasa melihat peluang untuk melakukan sesuatu yang berbeda, mendorong adanya inovasi dan kreativitas, memimpin dan mengarahkan perubahan. 3. Kesimpulan kepemimpinan strategis merupakan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk menciptakan harmoni antara tuntutan lingkungan eksternal organisasi dengan visi, misi, strategis dan implementasi organisasi. Selain itu, kepemimpinan strategis merupakan kepemimpinan yang diperlukan pada kondisi yang kompleks dalam satu organisasi.
ada beberapa teori kepemimpinan, yaitu teori Gridman, teori perilaku kepemimpinan, kepemimpinan situasional, teori kepemimpinan kontingensi dan transaksional, dan kepemimpinan transformatif. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.